Terlihat sebuah kapal kuno sedang melintas. Ya, itu adalah kapal milik bangsa Yunani. Mereka sedang menempuh perjalanan yang cukup jauh, yaitu ke ujung dunia, dengan tujuan untuk mencari bulu domba emas. Bulu domba emas ini merupakan anugerah dari para dewa bangsa Yunani, yang diyakini mampu memberi kekayaan, kemakmuran, pengobatan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, ada begitu banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui. Yuk, langsung saja kita ikuti petualangan mereka. Let's get started. Film ini berjudul Jason and the Argonauts. Dirilis pada tahun 1963, 7 tahun sebelum kelahiran bapak saya. Hehe. Film ini boleh dibilang sudah sangat tua, setua kakek peramal bersama seorang pemuda bernama Pelias, yang ditampilkan di scene awal film. Kakek ini meramalkan bahwa Zeus yang merupakan raja dari para dewa bangsa Yunani telah menganugerahkan bulu domba emas yang terletak di ujung dunia. Pelias lalu menanyakan apa yang akan terjadi sebentar malam. Kakek peramal ini menjawab bahwa Pelias akan menguasai kerajaan Tesali dan membunuh Raja Aristo. Tetapi kedudukan Pelias tidak akan berlangsung lama, karena salah seorang putra Raja Aristo akan merebut tahta itu kembali. Dan semua ini adalah takdir para dewa. Demikian peramal ini mengakhiri kalimatnya. Then 2 daughters and a son will die with their father tonight. Malam pun tiba. Pelias bersama pasukannya melakukan penyerangan ke kerajaan Tesali dan berhasil menguasainya. Semua keluarga kerajaan dibunuh, namun salah seorang prajurit kerajaan Tesali berhasil melarikan putra mahkota bernama Jason, yang merupakan target utama yang harus Pelias habisi. Tersisa seorang perempuan bernama Briseis yang sedang berdoa kepada Hera si Ratu Dewa. Pelias lalu mendekati wanita itu. Tidak lama kemudian, Pelias dihentikan oleh seorang pelayan para dewa yang mengenakan pakaian serba hitam. Tanpa rasa peduli, Pelias tetap saja membunuh Briseis, lalu mengatakan ini adalah kehendak dewa Zeus. The gods abandon you, Pelias. Melihat hal itu, pelayan dewa ini mengatakan bahwa ini bukan kehendak dewa Zeus. Dewa Zeus hanya memberikanmu kedudukan, sedangkan kesewenang-wenangan yang sudah Pelias perbuat akan ia pertanggungjawabkan sendiri, dan tak satu pun dewa yang akan menolongnya. Scene berpindah ke kayangan dewa Zeus dan Dewi Hera yang tengah menyaksikan perbuatan Pelias yang sudah melebihi batas kewajaran melalui kaca benggala yang mereka pinjam dari mak lampir. Merasa murka dengan Pelias, Dewi Hera bersikeras untuk membantu Jason membalaskan dendamnya. Namun, dewa Zeus hanya memperbolehkan untuk memberikan bantuan selama 5 kali. Singkat cerita, 20 tahun sudah berlalu. Scene memperlihatkan Pelias yang sedang menunggangi kuda. Kemudian dikerjain oleh Dewi Hera yang sekaligus merupakan bantuan pertama terhadap Jason. Sesaat setelah itu, Jason datang lalu menolong Pelias. Melihat pemuda yang hanya memakai satu sandal, Pelias langsung menduga bahwa pemuda di hadapannya adalah Jason. Pelias lalu mengajak Jason untuk singgah di perkemahan mereka. Be seated. Tidak lama kemudian, Pelias menanyakan jati diri Jason. Jason pun menyebutkan namanya dan menceritakan bahwa dia adalah pewaris sah tahta kerajaan Tesali yang telah direbut oleh Pelias. Namun di sini, Jason masih belum mengetahui kalau pria yang baru saja dia tolong adalah Pelias. Pelias yang masih menutupi siapa dia sebenarnya dengan santai mengatakan, "Saat ayahmu membela tahtanya, tidak ada orang yang berjuang lebih keras dari aku." Jason berjanji akan merebut tahta itu kembali dari tangan Pelias ketika dia sudah mendapatkan bulu domba emas yang merupakan anugerah para dewa. Seusai itu, Pelias menyuruh Jason untuk istirahat.
Akastus, putra dari Peleas, mempertanyakan mengapa Jason tidak langsung dibunuh saja. Peleas menjawab, jika aku menghancurkannya sekarang, berarti aku telah menghancurkan diriku sendiri. Scene berpindah pada kakek peramal yang memberitahu Jason bahwa tidak seorang pun yang tahu di mana tepatnya bulu domba emas itu berada, kecuali jika Jason bertanya kepada para dewa. Jason menanggapi, tidak mungkin para dewa akan menjawab pertanyaan ataupun mengabulkan doa orang yang tidak mempercayainya. Come with me. Mendengar tanggapan Jason, kakek peramal ini lalu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, yang ternyata dia adalah Dewa Hermes. Kemudian membawa Jason ke kayangan untuk bertemu para dewa. Di sini, Dewi Hera kemudian memberitahu kepada Jason letak bulu domba emas itu berada di sebuah tempat bernama Tanah Kolkis. Selain itu, dia juga bersedia memandatkan dirinya untuk membantu perjalanan Jason selama 5 kali. Kemudian Dewa Zeus akan memberikan kapal terkuat beserta kru terbaik dalam mengarungi luasnya samudra menuju ke ujung dunia. Tawaran Dewa Zeus selaras dengan keinginan Jason. I did well to choose you, Jason. Di bagian ini, seperti memberikan sebuah gambaran bahwa sebagian sisi perjalanan kehidupan manusia itu ada yang mengatur. Tentunya Yang Maha Kuasa. Scene beralih ke pemilihan kru terbaik di bidangnya masing-masing. I mean to sail with you, Jason. No one. I know you can beat us all. Setelah itu, pemilihan kapal terkuat yang di dalamnya terdapat patung Dewi Hera. Hera, Queen of the Gods. Oke, mari kita mulai berlayar. Hari demi hari mereka berlayar. Semua kru kapal sudah nampak kelelahan. Perbekalan juga sudah habis. Oh, let him rest. Jason kemudian meminta pertolongan Dewi Hera, di mana mereka harus mendapatkan sumber air minum. Dewi Hera kemudian memerintahkan agar kapal diarahkan ke utara untuk mencapai Pulau Perunggu. Set sail. Setibanya mereka di Pulau Perunggu, Hercules bersama Hylas langsung mengejar kambing yang ada di situ. Tetapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Keduanya dihadapkan dengan gudang kuno yang merupakan tumpuan patung Talos. Penasaran, mereka kemudian masuk ke dalam gudang tersebut. Keduanya terkejut melihat isi gudang yang dipenuhi emas dan sebagainya. Hercules lalu mengambil sebuah tombak emas. Hylas sempat melarang, namun Hercules tetap saja mengambilnya. Ketika hendak keluar, pintu gudang langsung tertutup. Berkat ketangguhan Hercules, pintu itu bisa mereka buka kembali. It must have been the wind. Tidak lama kemudian, patung Talos bergerak lalu mengejar mereka. Jason. Belum sempat melewati selat pulau, Talos menghadang kapal mereka dan mengobrak-abriknya. Jason kemudian berenang ke patung Dewi Hera untuk meminta bantuan. Dewi Hera mengatakan kelemahan Talos ada di pergelangan kakinya. Seusai itu, mereka semua kembali ke tepian dan mengatur strategi untuk menghancurkan Talos. Ketika fokus Talos terbagi, diam-diam Jason membuka mur baut di belakang pergelangan kakinya. Cairan aneh berasap keluar yang menyebabkan tubuh Talos hancur bagaikan robot mainan saya waktu kecil. Selanjutnya, mereka gotong royong memperbaiki kerusakan kapal dan membuat baju perang. Ketika semua sudah siap berangkat lagi, Hercules memilih menetap di pulau itu untuk mencari Hylas yang telah hilang. I cannot leave this island till I've found Hylas. Akastus kemudian bertanya, Jason, apakah kamu akan meninggalkan Hercules, kru terbaik di antara kita? Dan ternyata, semua kru kapal tidak mau berlayar tanpa Hercules.
We will do as the goddess Hera commands. Jason kemudian mengajak semua kru untuk bertanya kepada Dewi Hera tentang langkah apa yang harusnya mereka ambil. Dewi Hera lalu mengatakan, Hylas telah mati. Sedangkan Hercules mendapat tugas lain yang menjadi ketentuan dewa. Dewi Hera lalu memerintahkan mereka untuk berlayar ke Phrygia dan mencari orang buta bernama Phineas, karena hanya dia yang bisa membimbing perjalanan kalian. Dan ini adalah bantuan terakhirku. Scene kemudian berpindah pada dua orang gadis yang mengantarkan makanan untuk Phineas si orang buta itu. Baru saja ia akan mencicipi makanannya, dua ekor makhluk aneh langsung menyerangnya. Duh, malang sekali nasibmu, kek. Tidak lama kemudian, rombongan Jason pun tiba. Mereka lalu membuat jebakan jaring untuk menangkap makhluk aneh tersebut. Now! Find some wood to build a cage. Keesokan harinya, Jason kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Colchis. Phineas lalu memberitahu jalan yang harus mereka lalui, yaitu Closing Rocks. Selain itu, Phineas juga memberikan sebuah kalung kepada Jason. If that's all you can tell us then, goodbye. Kini kapal mereka mulai melintasi Selat Closing Rocks yang cukup sempit untuk dilewati sebuah kapal. Namun, ini satu-satunya jalan yang harus mereka lalui agar bisa sampai ke ujung dunia. Tidak lama kemudian terlihat kapal Ahoy di depan mereka. Beberapa saat setelah itu, batu-batu mulai reruntuhan yang kemudian menenggelamkan kapal Ahoy yang ada di depan mereka. Para dewa yang menyaksikan itu berperan sebagai seorang sutradara dalam sebuah film yang mengatur jalannya alur sebuah cerita kehidupan. Di scene ini terlihat Dewi Hera yang mendekatkan sebuah patung yang berwujud setengah ikan dan setengah manusia. Dan secara naluri, dengan spontan Jason kemudian melemparkan kalung pemberian kakek buta tersebut. Apa yang terjadi? Kalung itu berubah menjadi manusia raksasa setengah ikan. Manusia raksasa ini pun menahan batu yang sedikit lagi akan menghimpit kapal mereka. Semua kru kapal nampak kelelahan seusai melewati Selat Closing Rocks. Selang beberapa saat, terlihat seorang perempuan yang tengah hanyut. Dengan segera, Jason dan Akastus langsung menyelamatkannya. Wanita itu bernama Medea. Melalui Medea, Jason banyak mendapatkan informasi terkait bulu domba emas yang mereka cari. Tidak lama kemudian, kesalahpahaman antara Jason dan Akastus terjadi. Keduanya berkelahi yang menyebabkan Akastus jatuh ke dalam air. Scene berpindah di sebuah kerajaan Colchis yang dipimpin oleh Raja Aetis. Awalnya, kedatangan mereka disambut dengan baik. Bahkan, disuguhkan beberapa macam hiburan. I give you Jason and the Argonauts. Tapi ternyata, Raja Aetis sudah mengetahui maksud kedatangan rombongan Jason ke Colchis, yang tanpa diduga diberitahu oleh Akastus yang ternyata masih hidup. Mereka kemudian langsung dijadikan tawanan. Malam harinya, Medea diam-diam menyelamatkan Jason bersama pasukannya. Sesaat setelah mereka pergi, salah seorang prajurit istana kemudian melaporkan kepada Raja Aetis bahwa Jason dan anak buahnya telah lolos. Scene berpindah ketika Jason hendak mengambil bulu domba emas tersebut. Dia dihadang oleh ular besar berkepala 7 yang sedang melilit tubuhnya Akastus. Setelah membunuh ular itu,
Jason menghampiri Akastus yang sudah tak bernyawa lagi. Tidak lama kemudian, pasukan Raja Aetis datang. Mereka lalu pergi dengan membawa bulu domba emas tersebut. Raja Aetis semakin murka. Ia lalu meminta bantuan kepada Ratu Kegelapan. Sesaat setelah itu, bangkai ular tersebut hangus terbakar. Raja Aetis lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil gigi ular tersebut dan menyusul kepergian rombongan Jason. Baru saja mereka akan menepi ke kapal, anak panah meluncur dan mengenai punggung Medea. Namun, berkat bulu domba emas yang mereka bawa, Medea masih bisa diselamatkan. Pasukan Raja Aetis yang sudah dari tadi berada di belakang mereka langsung melemparkan gigi ular tersebut dan menjadi tengkorak. Dan pertempuran pun terjadi. Scene diakhiri ketika kapal Jason akan kembali berlayar ke negeri Tesali dan telah berhasil menjalankan misinya, yaitu menemukan bulu domba emas. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita film ini, keberhasilan suatu upaya tidak pernah lepas dari bantuan Sang Pencipta. Untuk itu, apapun yang diupayakan, sempurnakanlah dengan doa.